Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan membuat sebuah stopwatch menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Output yang akan kita dapatkan kurang lebih seperti ini. Kita memiliki 3 buah tombol, yaitu stop, start, dan reset. Ketika kita menekan tombol start, maka stopwatch kita akan mulai untuk berjalan. Kemudian kita bisa hentikan dengan menekan tombol stop. Nah, kita akan melihat stopwatch kita berhenti. Kemudian kalau misalkan kita ingin meresetnya, tinggal tekan tombol reset dan akan mulai lagi dari nol. Nah, kita akan menggunakan Neovim untuk membuat kodenya. Sekarang kita akan mulai membuat projectnya. Silakan teman-teman buka terminalnya. Kita akan masuk ke direktori C, YouTube JavaScript. Kita akan membuat direktori stopwatch seperti ini. Kemudian saya akan masuk ke for directory stopwatch ini. Kita akan membukanya dengan Neovim. Nah, kita akan buat file baru. Saya akan menekan titik 2, kemudian E, dan kita akan buat file index.html. Seperti ini. Kemudian saya akan menuliskannya. Kita juga akan membuat folder CSS dan file style.css. Oke, kita akan write lagi. Kita akan buat lagi folder JS dan file script.js. Oke, kita juga akan menuliskannya. Kita sudah memiliki 3 buah file, ada CSS, ada JavaScript, dan juga ada HTML. Nah, kita akan tutup kembali. Sekarang kita akan mengisi dulu untuk yang HTML-nya. Kita akan definisikan basic tag HTML. Seperti ini. Saya akan kasih judul stopwatch. Oke, kemudian saya juga akan membuat beberapa tag ya. Pertama, saya akan membuat div dengan kelasnya adalah stopwatch. Nah, seperti ini. Kemudian di dalamnya saya akan membuat div lagi yang kelasnya adalah timer display. Timer display. Nah, timer display ini kita akan isi dengan value 00, kita gunakan spasi, kemudian 00, spasi 00, seperti ini ya. Kemudian di bawahnya kita akan membuat button. Kita buat dulu container buttonnya. Kita buat kelasnya adalah buttons. Ini dalamnya kita akan buat button dengan ID-nya adalah pertama kita buat top button, top btn. Kemudian kita akan kasih kelasnya adalah btn. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih di sini top text-nya ya. Nah, di dalamnya kita akan tambahkan style di sini. Nah, kita kasih stylenya dengan menggunakan CLR. Nah, CLR ini akan berisi adalah red ya. Nah, dan saya akan duplikat. Saya akan ganti ini dengan start. Nah, ini kita ganti warnanya dengan green ya. Kita ganti dengan green. Nah, di sini kita ganti ID-nya menjadi start button. Start btn. Kita duplikat lagi. Kita akan ganti menjadi reset button. Nah, dan kita akan kasih warnanya ini biru ya. Biru, dan kita ganti teksnya dengan reset. Oke, kita akan save. Nah, sekarang kita akan coba tampilkan ya menggunakan browser. Kita akan buka terminal, kemudian saya akan jalankan live server. Nah, ini kita akan tekan enter. Di sini sudah terbuka. Kita akan buat menyamping dengan kode programnya. Nah, seperti ini ya.
Kita akan styling sekarang. Nah, pertama kita akan reset dulu semuanya dengan menggunakan bintang. Kita akan reset marginnya jadi 0. Kemudian paddingnya juga kita akan jadikan 0. Kemudian kita akan box sizingnya lewat border box. Dan kita akan buat font family-nya. Ini saya akan buat font mana ya? Ini ya, serif. Oke, kita save, dia udah respon ya. Oke, kemudian bodinya kita akan kasih warna yang dark ya. Ini kita akan kasih background colornya. Ini warna gelap. Saya kasih bintang 24, 28, 3B. Oke, nih jadi agak gelap ya. Kemudian karena backgroundnya gelap, kita akan kasih warna tulisannya adalah putih ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan kasih displaynya adalah flex. Nah, kemudian kita justify kontennya center. Kemudian legend itemnya kita buat center. Kemudian min height-nya kita gunakan seluruhnya ya. Kemudian flag direction-nya kita gunakan kolom. Kita save. Nah, dia sudah ke tengah ya. Sekarang kita akan styling untuk stopwatch-nya. Kita buat di sini. Kita tadi memiliki kelas stopwatch ya. Nah, kita buat kelasnya stopwatch. Kemudian kita akan kasih background color-nya warna gelap aja ya. Kita akan gunakan RGB alpha. Ini warnanya 0, 0. Nah, ini saya kasih transparansinya 0,9 ya. Biar dia 8 lah ya. Kemudian saya akan kasih padding. Kita akan ambil 20 sama 30, nggak apa-apa ya, biar agak lebar. Dan kita akan kasih border radiusnya supaya rounded. Kita kasih 5 pixel. Oh, biar lebih kelihatan, roundnya kita kasih 10 pixel ya. Nah, jadi lebih roundnya lihat. Kemudian kita memiliki kelas button tadi. Nah, button ini kita akan sebelum button kita tambahkan dulu di sini timer display-nya. Timer display. Nah, timer display-nya kita akan kasih font size-nya. Kita kasih mungkin 50 aja ya, 50 pixel. Kemudian kita kasih font white-nya. Kita kasih 600. Biar besar. Nah, ini ya. Kemudian buttonnya, ini baru kita akan kasih margin topnya 20 supaya ada jarak. Ini. Nah, sekarang kita akan styling untuk buttonnya. Kita memiliki kelas BTN tadi. Langsung semuanya ya. Kita akan kasih font size-nya 20 pixel. Kemudian kita kasih background color-nya none. Oke, kemudian saya akan kasih bordernya juga none. Nah, kemudian warna tulisannya kita akan kasih warna putih. Ini. Kemudian kita ambil background color-nya dari variabel yang tadi kita buat ya. Kita gunakan var, tadi sudah kita buat CLR. Kita panggil ini. Kemudian saya akan buat di sini padding 12 pixel kali 24 pixel. Kemudian
Kita akan buat margin inline-nya ini 12 pixel. Kemudian kita kasih border radius supaya round ya. Kita akan kasih 8 pixel. Kemudian supaya kursornya ketika diarahkan berikan reaksi, kita buat pointer. Oke, ini tampilannya sudah ya. Nah, kita akan buatkan di sini hover ya. Nah, kita akan add btn hover effect. Kita akan buat di sini opacity-nya turun lah ya. Nah, biar dia respon. Oke. Sekarang kita akan tambahkan untuk JavaScript-nya. Nah, pertama kita akan membuat sebuah variabel untuk timer display-nya. Timer display. Nah, timer display kita akan ambil dari dokumen. Nah, kita akan gunakan query selector. Kita akan ambil dari timer display. Kemudian kita akan mengambil stop btn. Ini kita akan ambil dari kelasnya stop btn. Boleh query selector karena kita tidak menggunakan ID ataupun get element by ID juga bisa ya. Oke. Kemudian kita ambil start btn. Kemudian kita juga akan ambil reset button. Kemudian saya akan membuat variabel untuk second, millisecond. Kita akan buat sebuah number dari string 00 seperti ini ya. Kemudian saya akan buat lagi seconds. Nah, second ini kita akan buat lagi dari number. Kemudian saya akan buat min. Ini juga sama ya, ambil dari number. Oke, kemudian saya akan buat lagi timer ID. Nah, timer ID kita buat 0. Oke, kita akan gunakan start button. Start button kita akan add event listener. Ketika diklik maka kita akan memberikan action. Nah, jika timer ID-nya 0, maka kita akan buat sebuah clear interval. Nah, clear intervalnya kita nanti buat ya. Kita akan clear interval timer ID. Dan kita akan timer ID-nya kita akan ambil dari set interval start timer, kita ambil dari 10. Start timernya nanti kita buat ya. Oke, kemudian kita akan buat lagi stop btn. Stop button kita akan buat clear intervalnya. Kemudian kita akan buat reset button. Ini kita akan clear interval. Dari interval kita ambil timer ID-nya. Kemudian kita akan buat timer display. Nah, kita akan kasih sebuah string seperti ini. Teman-teman boleh menggunakan string seperti ini atau menggunakan backtick juga bisa ya, seperti ini. Dan millisecond-nya kita akan sama dengan ini, kemudian ini kita akan isi dengan number ya.
bikin seperti. Nah, timernya kita akan start timernya yang ini ya. Kan ada start timer nih. Di start timernya kita akan definisikan. Ini kita buat sebuah fungsi start timer. Kita akan ambil seperti ini. Kurang dari, maka kita akan ambil nolnya dan kita akan tambahkan dengan second, millisecond. Ini ya. Ini teman-teman bisa menggunakan seperti ini atau menggunakan backtick. Display, kemudian inner HTML-nya. Oke, kita save. Kita coba start. Tuh, lihat dia mulai berjalan ya. Dan saya stop, dia berhenti. Kalau misalkan saya reset, dia menjadi 0. Kita start lagi. Oke, stop. Kalau misalkan kita start lagi, dia ngelanjutin. Stop. Nah, oke. Kurang lebih kita membuat timer menggunakan JavaScript seperti itu. Kalian bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.